Semalam saya lihat ada flyer di Tribun ya, di Tribun Medan Channel kalau saya nggak salah itu. Ganjar target Jokowi tumbang dengan angket. Jangan kalian lupa bahwa di belakang Presiden Jokowi ada rakyat jelata. Ada rakyat jelata yang siap pasang badan, ada rakyat jelata yang siap melawan kapan saja apabila ada oknum atau pihak tertentu yang mencoba menentang, melawan, apalagi berniat menggulingkan kepemerintahan Presiden Jokowi. Introspeksi saja ke dalam dan silahkan berbenah. Tetapi kalau kalian bersikeras dan terus melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap fenomena yang terjadi hari ini, maka menurut saya kekalahan Capres PDIP 2024 itu belum juga cukup untuk PDIP. Kami akan menunjukkan kemarahan yang lebih dahsyat lagi nanti di pemilu Pilpres 2029. Kami akan menunjukkan sesuatu yang bahkan mungkin bisa membuat partai PDIP itu rata dengan tanah. Dan saya mau tegaskan bahwa pergerakan seperti apapun, aksi demo seperti apapun, orasi sedahsyat apapun tidak akan bisa untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi saya mengapresiasi Pak Hasto Cengengesan, salah sebut terus, Pak Hasto Kristianto. Ya, saya mengapresiasi Pak Hasto Kristianto yang sana sini cengeng, sana sini. Tuhan hanyalah satu dan banteng bukanlah salah satu Tuhan sesembahan orang Indonesia. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, saat ini sudah mulai ada pergerakan hasil dari provokasi isu pemilu curang. Saya nggak terlalu tertarik dengan ajakan-ajakan aksi, ya, pergerakan-pergerakan pihak-pihak yang merasa terzalimi. nggak terlalu merasa tertarik dengan itu. Yang membuat saya tertarik adalah semalam saya lihat ada flyer di Tribun ya, di Tribun Medan Channel kalau saya nggak salah itu. Ganjar target Jokowi tumbang dengan angket. Jadi saya melihat semacam ada satu pola berpikir bahwa hasil pemilu Pilpres 2024 ini akan bisa digugurkan dengan cara tumbangkan Presiden Jokowi. Jadi seperti yang saya katakan sejak awal, bahkan sebelum Pilpres dilaksanakan, bahwa ada PDIP di balik segala isu kecurangan. Curang dan tidaknya sebuah kompetisi menurut saya itu baru bisa dilihat, diamati ketika pertarungan itu selesai. Kan? Sejak awal saya katakan begitu. Anehnya, belum juga mendekati pemilu, belum juga pencoblosan, isu kecurangan ini sudah dibesar-besarkan, sudah disebarluaskan secara masif, seolah-olah praktek kecurangan itu sudah begitu nyata di depan mata dan sudah terjadi. Inilah konyolnya menurut saya. Pertarungan belum juga dimulai, tetapi isu kecurangan ini begitu masif diopinikan, seolah-olah itu sudah benar-benar nyata terjadi di depan mata. Wong pertarungan saja belum dimulai. Curang dari sisi mana? Siapa yang melakukan kecurangan? Atau pihak mana yang melakukan kecurangan? Belum. Pertarungan belum terjadi. Tapi isu kecurangan sudah diopinikan sebegitu masifnya, seolah-olah kecurangan sudah terjadi.
Dan saya berkeyakinan bahwa untuk masa kampanye pemilu 2024 ada PDIP di balik penyebaran isu kecurangan. Hal ini disebabkan karena PDIP begitu panik melihat kecondongan hati Presiden Jokowi lebih mendukung Bapak Prabowo Subianto. Padahal sejak awal Ibu Puan Maharani juga pernah menyatakan bahwa kalau MK meloloskan gugatan persyaratan usia Capres-Cawapres, maka tidak menutup kemungkinan Mas Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kan begitu. Jadi kalau saya boleh membangun kesimpulan merujuk kepada statement Ibu Puan Maharani ini, bahwa baik itu isu politik dinasti maupun juga isu kecurangan pemilu 2024 itu karena Mas Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo dan kecondongan hati Presiden Jokowi tidak berpihak kepada Partai PDIP. Seandainya ketika diputus oleh MK meloloskan gugatan batas usia Capres-Cawapres dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini memilih menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo dan kecondongan hati Presiden Jokowi tetap all out sepenuh hati mendukung atau berpihak kepada Partai PDIP, maka baik itu isu politik dinasti maupun juga isu kecurangan pemilu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah ada. Jadi isu politik dinasti hanya ada ketika Mas Gibran Rakabuming Raka lebih memilih menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto. Demikian juga isu kecurangan pemilu hanya ada karena Mas Gibran Rakabuming Raka lebih memilih menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto dan kecondongan hati Presiden Jokowi lebih mendukung Bapak Prabowo Subianto. Saya pertegas lagi, sekiranya ketika telah diputuskan oleh MK mengabulkan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres dan kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka memilih menjadi cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo dan kecondongan hati Presiden Jokowi berpihak dan mendukung sepenuhnya Partai PDIP, maka baik itu isu politik dinasti maupun juga isu pemilu curang tidak akan pernah ada. Tetapi karena kenyataan bertolak belakang dengan yang diharapkan oleh pihak Partai PDIP, itulah sebabnya muncul isu politik dinasti maupun juga isu pemilu curang. Jelas bahwa isu politik dinasti maupun juga isu pemilu curang bersumber dari Partai PDIP. Dan sekarang sepertinya mereka mencoba membangun satu pola berpikir bahwa hasil pemilu Pilpres 2024 ini bisa digugurkan atau bisa digagalkan atau bisa dibatalkan apabila mereka berhasil menumbangkan Presiden Jokowi. Ini yang membuat saya sangat tergelitik. Ini konyol dan lucu sekali. Jadi buat pihak Partai PDIP saya mau ingatkan, ya, jangan kalian lupa bahwa di belakang Presiden Jokowi ada rakyat jelata. Ada rakyat jelata yang siap pasang badan, ada rakyat jelata yang siap melawan kapan saja apabila ada oknum atau pihak tertentu yang mencoba menentang, melawan, apalagi berniat menggulingkan kepemerintahan Presiden Jokowi. Ada kami. Dan kami sudah membuktikan kemarahan kami, kekecewaan kami di bilik suara Pilpres 2024 terhadap Partai PDIP. Maka di video-video saya sebelumnya, saya sarankan kepada PDIP sebaiknya introspeksi ke dalam. Apa kelalaian yang kalian lakukan terhadap rakyat jelata? Apa kelalaian yang kalian lakukan terhadap wong cilik? Janji-janji manis kalian terhadap wong cilik yang telah kalian injak kepalanya untuk meraih pucuk sistem kekuasaan. Apa kemudian janji-janji kalian yang telah kalian ingkari? Wong cilik yang telah kalian khianati diingat kembali. Jadi hasil pemilu Pilpres 2024
yang menunjukkan kekalahan telak bagi partai PDI Perjuangan merupakan karma daripada rakyat jelata, wong cilik. Wong cilik yang ketika menyadari bahwa nama wong cilik, nama rakyat kecil, nama rakyat jelata hanya telah dimanfaatkan untuk meraih pucuk sistem kekuasaan negeri ini, dan ketika pucuk sistem kekuasaan itu telah diraih, wong cilik itu dilupakan, bahkan dikhianati. Introspeksi saja ke dalam dan silahkan berbenah. Tetapi kalau kalian bersikeras dan terus melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap fenomena yang terjadi hari ini, maka menurut saya kekalahan Capres PDIP 2024 itu belum juga cukup untuk PDIP. Kami akan menunjukkan kemarahan yang lebih dahsyat lagi nanti di pemilu Pilpres 2029. Kami akan menunjukkan sesuatu yang bahkan mungkin bisa membuat partai PDIP itu rata dengan tanah. Kalau kalian tidak percaya bahwa ada kemarahan yang dahsyat di rakyat jelata, ada kekecewaan yang dahsyat di rakyat jelata, kalau kalian tidak percaya itu dan terus melakukan pergerakan-pergerakan perlawanan, ingat, ketika Anda melawan Jokowi, maka sebenar-benarnya yang Anda lawan adalah rakyat jelata. Ketika Anda menyinggung Presiden Jokowi, ketika Anda melukai Presiden Jokowi, maka yang terluka dan tersakiti adalah rakyat jelata. Kenapa? Karena sudah berkali-kali saya katakan bahwa Jokowi di mata wong cilik, Jokowi di mata rakyat jelata tidak sekedar seorang presiden. Dia adalah bapak kami. Ketika bapak kami Anda sentil, ketika bapak kami Anda lukai, kami yang tersakiti, kami yang terlukai, dan kami pasti melawan. Itu hukumnya. Jadi buat Bapak Ganjar Pranowo, saya mengerti Anda kecewa, Anda tersakiti dengan hasil pemilu Pilpres 2024. Tetapi Pak, sadarilah bahwa itu adalah karma. Karma. Karena Anda tidak mendengarkan suara dari rakyat jelata, ya. Bahwa rakyat jelata sudah coba menyampaikan sinyal bahwa ada sentimen negatif di masyarakat, ada kekecewaan di masyarakat, ada rasa sakit hati di masyarakat, tetapi Anda tidak peduli, Anda tidak menghargai itu. Itulah akibatnya. Jadi saya katakan terima saja nasib Anda. Partai PDIP terima saja nasib Anda. Pak Ganjar Pranowo terima saja nasib Anda. Semua yang terjadi hasil Pilpres 2024 adalah buah dari sikap, tingkah, dan perbuatan kalian. Jadi terima saja. Jangan hanya mau berbuat, tetapi enggan untuk bertanggung jawab. Pak Ganjar Pranowo, saya sudah ingatkan berkali-kali, Anda ini kan selain gubernur juga pegiat sosial media, ya enggak sih? Anda ini kan selain gubernur Jawa Tengah juga seorang YouTuber, ya enggak sih? Nah, tentu saja Anda juga melek dengan peredaran opini di sosial media. Nah, saya ragu sekali kalau Anda tidak pernah mendengarkan ada desas-desus, suara-suara, pesan-pesan dari rakyat jelata. Saya tidak yakin kalau Anda tidak pernah melihat dan mendengarkan itu. Saya melihat fakta di rakyat jelata. Saya merasakan betul bahwa ada sentimen negatif yang begitu luar biasa di masyarakat terhadap Pak Ganjar Pranowo ketika Anda mulai membangun narasi-narasi kritikan tajam terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan kritikan-kritikan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ingat Pak, ketika Anda menyentil Presiden Jokowi, rakyat jelata yang tersentil. Ketika ada narasi-narasi yang menyinggung, melukai Presiden Jokowi, wong cilik yang terlukai. Ini yang saya pikir Anda tidak pahami. Jadi sebaiknya Anda sadar diri saja. Dan saya mau tegaskan bahwa pergerakan seperti apapun, aksi demo seperti apapun, orasi sedahsyat apapun, tidak akan bisa untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Jokowi. Catat itu baik-baik. Sekali lagi, pergerakan aksi model apapun, gerakan demo model apapun, suara orasi sedahsyat apapun, tidak akan bisa menumbangkan pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Catat itu baik-baik. Yang bicara rakyat jelata. Ya, Pak Ganjar Pranowo, pihak partai PDIP, Pak Hasto Kristianto, Ibu Puan Maharani, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan para petinggi PDIP yang lainnya, ingat ya, kalau kalian sedih, kalau kalian mau menangis, silahkan sedih dan menangislah.
Karena berpura-pura bahagia juga menurut saya tidak baik. Menangis itu hal yang wajar. Menangis memang tidak bisa merubah kenyataan, tetapi setidaknya menangis bisa membuat rasa beban di hati kita itu sedikit lebih ringan, ya enggak sih? Jadi saya mengapresiasi Pak Hasto Cengengesan, salah sebut terus, Pak Hasto Kristianto. Ya, saya mengapresiasi Pak Hasto Kristianto yang sana sini cengeng, sana sini. Saya juga mengapresiasi Pak FX Rudi yang juga menangis melihat hasil Pilpres 2024. Silakan bersedihlah, menangislah. Karena meskipun menangis tidak bisa merubah kenyataan, tapi setidaknya saya pikir menangis bisa sedikit membuat beban di hati kita terasa lebih ringan, berkurang. Saya pikir begitu, ya. Jadi silakan kalian menggerakkan massa, ya, massa dari manapun. Silakan kalian gerakin mahasiswa dari manapun. Tapi ingat, yang kalian gerakin berapa sih? Berapa jumlah yang kalian gerakin? Mahasiswa yang kalian gerakin, berapa jumlahnya yang kalian gerakin? Ingat, kalau 9899 aksi aktivis waktu itu, satu gerakan, satu langkah, satu suara, tumbangkan rezim Orde Baru. Tapi sekarang, ketika kalian melakukan gerakan aksi melawan pemerintahan yang sah, dari sisi yang lain, ada juga pergerakan masyarakat, ada juga pergerakan mahasiswa untuk menentang aksi, pergerakan, dan segala orasi kalian. Ini artinya bahwa seperti apapun aksi, seperti apapun pergerakan demo, orasi kalian bermuatan kepentingan, tidak luput dari muatan kepentingan. Dan mohon maaf, saya pertegas kembali bahwa ada banteng di balik semua itu. Dan apapun upaya yang dilakukan oleh para banteng, kalian tidak akan pernah beruntung. Sebagai penutup, ketika saya melihat ada pesta ria di Solo, kalian membuat patung, ya, saya nggak tahu itu terbuat dari apa. Intinya saya melihat patung banteng, dan kemudian kalian berpesta ria di sana. Saya kok jadi merasa, apakah banteng moncong putih ini hanyalah sekedar lambang partai PDIP, simbol dari sebuah kegagahan dan keberanian, ataukah banteng ini sudah dianggap sebagai dewa bagi para pengikut, simpatisan, pendukung partai PDIP? Kalau kalian menganggap banteng itu sudah semacam salah satu dewa, sesembahan, maka saya pikir para leluhur, rakyat, bahkan alam semesta, bahkan Tuhan Yang Maha Esa jelas akan melawan kalian. Karena Indonesia punya Pancasila, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Beragam agama di Republik ini mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun cara-cara kita menyembah, cara-cara kita memuja berbeda-beda, tapi sesungguh-sungguhnya Tuhan hanyalah satu. Dan banteng bukanlah salah satu Tuhan sesembahan orang Indonesia. Saya Kristianto Yen Oni, apapun yang kalian lakukan dengan maksud dan tujuan menumbangkan Presiden Jokowi dari tahta kepresidenan, kalian tidak akan pernah beruntung. Sekali lagi, kalian tidak akan pernah beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.